Oke, sahabat, di sini saya sudah dihadapkan dengan sebuah alat listrik rumah tangga, yaitu rice cooker ya. Kita bongkar tuntas cara kerja penanak nasi ini atau buat memasak nasi ini, yang tidak asing lagi ya di kalangan rumah tangga ya, alat listrik rumah tangga. Cara kerja rice cooker atau penanak nasi pada prinsipnya semua sama, dari merek apapun. Yang seperti ini model-modelnya. Kita kenali terlebih dahulu, sahabat, bila mana mempunyai penanak nasi yang rusak ya. Kita harus mengenali alat-alat yang digunakan dan cara kerja rice cooker ini. Bila kita memahami, insya Allah sahabat pemula ataupun pengguna akan dapat memperbaiki sendiri bila ada kemauan. Oke, untuk berbagi di pengalaman kali ini buat pemula yang suka oprek alat listrik rumah tangga, kita bahas tuntas ya tentang rice cooker ya, tempat atau alat untuk memasak nasi ini. Prinsip kerjanya atau cara kerjanya seperti yang kita lihat di sini. Kita kenali terlebih dahulu bahwa untuk memasak nasi harus ada sebuah pemanas, yang dimana adalah sebuah pemanas adalah ini ya, dua besi ada sekrupnya. Ini adalah elemen ya buat mematangkan nasi atau memasak nasi ya. Bila ini putus berarti nasi tidak akan panas atau tidak akan bisa memasak nasi ya. Di sini elemennya jelas. Bagian ini adalah elemen pemanasnya. Yang kedua, di penanak nasi ini ada sebuah penghangat. Sama-sama itu adalah sebagai elemen juga atau heater ya. Bila yang di body adalah seperti ini, ada yang di lingkar ya. Ini adalah sebuah penghangat. Sini prinsipnya sama dengan yang pemanas, tetapi mungkin daya atau istilahnya kekuatan untuk memanaskan elemennya berbeda ya, dengan yang seperti yang di sini lebih panas kekuatannya. Beda dengan yang hangat, adalah sama-sama dibilang elemen ya. Di sini di body ya ada, di lingkaran semua di sini. Ini adalah elemen yang kabelnya warna kuning ini. Masukkan 1 dan masukkan 2 ya, sumber listrik PLN. Bila dinyalakan langsung ini akan menyala ya, akan panas, bukan menyala, akan menjadi panas. Energi listriknya dirubah menjadi energi panas ya, seperti yang elemen ini. Elemen penghangat bisa digunakan, ada 2 ya, semacam ini. Di bagian tutup juga di sini ada elemen ya, kita perhatikan. Nah, di dalam sini terdapat juga elemen ya. Di dalam, kalau kita bongkar, sini adalah ada elemen juga. Biasanya elemen kertas ataupun elemen lingkar ya, sama. Adalah penghangat juga ya, fungsinya dari atas. Ada di atas tutup ini adalah elemen penghangat juga. Kalau di bodinya ini elemen penghangat pinggir ya. Oke. Di sini dalam kondisi normal, bila mangkukannya dilepas ya, dia akan ke posisi termostat tertekan ya. Nah, di sini ada sebuah termostat. Ini adalah alat termostat ya.
Alat yang ketiga ini adalah termostat untuk mengotomatiskan bila lagi memasak ya. Fungsinya sekali ya, sekali kita nyalakan dari tombol biasanya untuk menghangatkan seperti ini. Fungsinya sekali untuk memanaskan ya, bila suhu nyampe panas yang ditentukan oleh termostat ini, otomatis termostat ini dia akan melepas ya, akan bekerja seperti ini. Seiring dengan bekerjanya mekanik, di sini ada alat switch ya. Alat switch ini berfungsi untuk memindahkan dari hangat ke panas atau dari penghangat ya. Kalau kita simpan mangkukan atau nasi yang kita mau masak, dia akan posisi dalam menghangatkan ya sahabat, tidak dengan dalam memanaskan, terkecuali kita tombol untuk memanaskan atau memasak ya. Ada tombol biasanya harus ditekan dulu, baru akan memindah switch ya. Switch untuk melepas dari menghangatkan ke memasak ya. Di sini ada simbol lampu, bisa dilihat kalau kita mau memasak. Pertama berarti kita harus menswitchkan tombol ya, dipijit, dia akan bergerak ya untuk memindahkan tuh, satu pijitan. Oke, posisinya akan seperti itu, akan mereset untuk berfungsi memindahkan input listrik PLN sumber tegangan dari menghangatkan ke memasak ya, atau memanaskan. Oke, alatnya seperti ini, sama ya, berfungsi. Ada tombol di sini COM ya, tuh terlihat bila kondisinya normal dia akan menyambung untuk posisi menghangatkan, dan bila tertekan akan berpindah ke posisi memanaskan ya. Ini saklar sebagai pemindah dari hangat ke panas, dari panas ke hangat ya. Namun diatur dengan nanti otomatisnya termostat ini, bila lagi memasak atau memanaskan dia akan memuai dan akan bekerja otomatis ya untuk melepas sumber tegangan. Karena di sini ada semacam centilan ya di dalam. Tuh, bisa terdengar dia proses pindah gerak ya. NONC, saklar NONC ini disimpan di posisi gagangan mekanik termostat ya. Tuh, dia akan lepas sendiri kalau lagi memasak. Kalau sudah mencapai derajat nasi matang dia akan bekerja ya. Seiring bekerjanya ini dia akan menekan switch ini untuk memindahkan dari hangat pemanas dan pemanas ke hangat. Di sini cara kerjanya untuk elemen ya, untuk elemen cuman satu kali ya, kita pijit tombol satu kali, dia akan bekerja ya sampai proses memasak selesai. Elemen yang ini ya, yang buat memasak cuman satu kali bekerja. Bila termostat normal dia akan satu kali bekerja memasak nasi. Nah, di sini fungsinya di kaki ini dia adalah elemen untuk memasak. Beda dengan elemen kita sebut lagi, ada alat, kalau kita bisa bilang ini PTC juga atau otomatis bekerja ya, sama dengan suhu dia. Kalau panas dia akan melepas aliran listrik. Ini berfungsi untuk bekerja ke elemen penghangat, bodi pinggiran dan tutup bawah atas ini ya. Ditutup sini ada juga nih, ada melintang juga, ini elemen penghangat ya yang ditutup. Dan yang ini adalah di bodi pinggir ya, untuk menghangatkan nasi yang di pinggir sekelilingnya. Dan
yang tutup, buka tutup ini adalah penghangat buat atas ya. Itulah ada dua macam elemen udah pasti, dari panas dan hangat seperti itu. Namun untuk posisi menghangatkan dia diatur dengan otomatisnya alat seperti ini. Oke. Nih. Dia bekerja kalau kena panas sampai derajatnya yang ditentukan oleh pabrikannya, dia akan melepas sendiri. Kalau ininya bodinya panas, ya dia akan memutus tegangan listrik, otomatis akan menutup ke aliran listrik ke penghangat ini. Tetapi di sini selama dia dicolokin ke cok tegangan listrik PLN, dia akan bekerja sendiri ya. Dari mulai pertama dia kerja, dan nanti dia memutus, kerja lagi, putus lagi. Kalau nyampe mau dingin dia kerja lagi menghangatkan. Jadi terus yang elemen ini beda dengannya itu ya, dia bekerja sepanjang kalau dicolokin ke listrik PLN dia akan otomatis kerja tidak satu kali. Beda dengannya ini wajibnya satu kali ya, cuma sekali pijit di tombol untuk memasak, dia akan sekali bekerja ya sampai nasinya masak, dia akan putus selamanya. Kalau sudah masak nasinya nanti akan berpindah sendiri untuk menghangatkan. Nah dari menghangatkan ini dia bekerja berapa kali dalam 1 jam, bisa 10 kali atau berapa kali ya. Dia memutus, menyambung, memutus, menyambung ke elemen penghangat ini. Fungsinya yang ini ya, otomatisnya. Kalau yang otomatisnya dimasak atau memanaskan ada di termostat ini ya. Sebagai pemuaian dia akan bekerja sendiri ya. Bila tidak ditekan-tekan, sekali tekan dia untuk memasak, dia akan sendiri bekerja satu kali ya. Kalau tidak ditombol lagi manual. Beda ini seminya otomatis dan otomatis ya. Kalau yang ini otomatis dan ini bekerja semi otomatis ya, harus digunakan satu kali pakai tangan ditekan, dia akan bekerja. Lepas itu nanti akan memutus sendiri ya satu kali, karena udah masak matang berarti udah diam posisinya, elemen tidak akan bekerja lagi ya, kecuali kalau kita tekan lagi ya, itu berarti akan manaskan lagi, bisa-bisa gosong ya kalau terus ditekan, nanti nasinya akan gosong ya. Makanya prinsip kerjanya cuma satu kali bekerja ya kalau elemen untuk memasak atau panas ya. Beda dengan menghangatkan, ini yang bekerja ya alatnya. Oke, seperti ini bentuknya. Ini adalah sebuah saklar otomatis ya, tapi dikerjakan dengan suhu yang menempel ke bodi. Oke, untuk itu nanti saya akan bagi cara mengecek otomatis semacam ini. Bila kondisi normal seperti ini ya, dingin, lagi dingin, kondisinya akan kita lihat jarum meter memakai meter ya. Dia kondisi normalnya harus tersambung ya. Tuh jarum bergerak ya sahabat, tinggi kelihatan ya. Oke, seperti ini. Kalau kita disambung ya, dia kondisinya lagi dingin normal ya, menyambung jarum, berarti listrik mengalir ya. Oke, kita coba ilustrasikan kalau kita kasih panas ya di bodi ini, alat ini, otomatis ini, kita kasih panas ya pakai solder atau pakai korek bensin. Dia jarum kita lihat akan memutus sendiri ya. Oke. Kita coba panaskan pakai solder untuk mengecek rusak tidaknya sebuah alat ya. Yang diperhatikan jarum ya lagi masih menunjuk, berarti listrik masih menyambung ke elemen penghangat ya. Kalau kondisinya lagi menyambung, nanti kalau dia kena panas di bodi, nyampe panas yang ditentukan oleh pabrikan, dia akan memutus sendiri ya.
Kita tunggu prosesnya sampai memutus. Ini kondisi otomatis yang masih bagus ya sahabat. Untuk mengeceknya kalau pengen cepet pakai korek bensin ya, kita bakar di bawahnya. Tapi ini di sini pakai solder ya. Tuh ada suara truk. Dia memutus ya jarum. Tidak mengalirkan listrik berarti ya sudah panas, berarti di body terlihat sudah memutus ya tuh. Nah nanti kita dinginkan lagi, dia akan kembali menyambung sendiri ya. Karena sudah memutus, dia akan di elemen tidak bekerja, berarti akan dingin di body tuh. Sudah menyambung lagi. Oke, bekerja otomatis ya. Seperti ini selama ada tegangan listrik. Ya, selama elemen masih bagus dia akan bekerja otomatis, putus nyambung sesuai dengan pabrikannya ya, untuk menghangatkan nasi. Oke, jelas tuh. Sekarang sudah menyambung lagi, kita coba bakar lagi atau panaskan lagi di body. Sambil perhatikan jarum. Dia harus memutus kembali. Setelah nyampe derajat, seharusnya dia memutus ya. Oke, tuh. Ada suara lagi, dia putus lagi. Nah, seperti itulah sahabat cara kerja otomatis untuk penghangat ya. Dia putus nyambung sendiri ya. Tidak beda dengan yang buat memasak manual ya, cuman satu kali bekerja kalau mau memasak nasi ya, kecuali kalau mau menggosongkan ya. Sudah ngejepret istilahnya, kita tekan lagi untuk panaskan, dia akan panas lagi, nyala lagi. Terus tekan, apalagi kalau tertekan dia nanti akan gosong nasinya ya. Seperti itu bila menemukan kerusakan di bagian memasak nasi gosong, biasanya rusaknya di termostat, tidak lepas ya, tidak ada perintah dari kanan ini ke switch ya, dia terus saja memasak. Karena termostat ini, alat ini yang di bawah sana itu ada bulat, inilah penampilannya. Dia akan bekerja satu kali manual ya, terkecuali kalau kita ya dibilang tadi ditekan terus, sudah masak nasinya, tekan lagi, apalagi tertahan atau tidak ngejepret akan gosong. Yang harus dicek adalah bagian termostat ini dan switch ini apakah bekerja dengan normal, bisa berpindah dari menghangatkan ke pemanas atau dari pemanas ke menghangatkan, apakah normal, dan termostat ini apakah normal. Bila sudah dicek ini normal, berarti termostat harus diganti ya kalau terlalu gosong. Dan perlu diingat satu hal, ada sebuah kejadian kerusakan semacam ini sering terjadi. Kalau nasinya gosong, biasanya terkena kotoran ya di tempat masak ini. Nah, ini ada mangkuk buat memasaknya, kita lepas. Dan di sini di tempat elemen pemanas ini kotor ya, kotor di sini, berkarat atau berkerak, bekas kotoran nasi atau apa di sini kotor sekali, dan di sini kotor. Itu juga bisa menyebabkan nasi gosong ya, tidak bekerja dengan normal ya. Tekanan ini, termostat ini tidak bekerja dengan normal, sehingga nanti nasi akan gosong ya. Atau bisa jadi nasi tidak matang, bisa juga dari kotornya ini ya, bagian ini kotor, berkarat, atau ada nempelan kerak-kerak, itu bakalan terjadi. Bisa nasinya gosong, juga bisa nasinya tidak matang ya, karena perintah yang tidak normal gitu ya. Oke, dalam kondisi mangkuk buat tempat nasinya tidak dimasukkan ya, ini buat nasinya, kalau tidak dimasukkan ke mangkuk penghangat pemanas ini, penghangat ini ya, nasi itunya, wadahnya, kondisi saklar yang tadinya sebenarnya kondisi normalnya seperti ini ya, dari menyambung dia akan tidak menyambung ya, kondisi normalnya. Dalam keadaan ini bisa dibilang juga mereset ya,
dari tekanan mangkukan ini ya, buat nasinya. Kalau disimpan dia akan posisinya akan memutus ya jalur ini ya. Nanti kalau dia lepas akan menyambung ke normally open ya, normally close. Oke, seperti di gambar sini, saya coba biar jelas. Ada gambar sini, kondisinya putus nyambung NONC ya. Oke, semoga dapat dipahami ya cara kerjanya rice cooker penanak nasi ya. Padahal ini sangat sederhana, tetapi buat para pemula atau pengguna mungkin heran kalau ada kerusakan, kok nasinya tidak bisa menghangatkan atau atasnya kering. Bisa dicek, kalau atasnya kering berarti elemen yang di atau pintu juga terbuka, juga elemen juga tidak bekerja ya, atau bukan kering, di atasnya bisa bau atau gimana, atau kayak berair gitu, basah gitu ya, berarti elemen yang ditutup rusak, putus. Biasanya terjadi di sini. Di sini juga udah disambung kayaknya ya. Ini pemanas buat tutup, atau di pinggirnya tidak hangat, berarti yang pinggir ini kita harus ukur. Oke, untuk mengukur elemen kita cukup menggunakan sebuah alat ukur ohmmeter ya. Ini kondisi kedua elemen ini normal ya. Oke, cukup mengukur elemen sambungan di bagian kedua titik ini buat memasak. Kalau tidak masak kita harus ukur ya, tuh dia menyambung berarti elemennya normal ya, tidak putus, dia menyambung, ada elemennya. Sama halnya seperti itu ya, jarum akan menunjuk bila mengukur di satu titik ini, dan kabel satu ini lagi tuh yang ke saklar harus menyambung gitu ya, diukur. Kalau tidak ya bagian atas juga harus nyambung, bagian pinggir harus nyambung, berarti itu elemen masih menyambung. Kalau diukur ya harus terlihat jarum bergerak, berarti masih normal. Oke, seperti itu. Dan cara mengecek alat otomatisnya, kita cukup membakar atau memanaskan bodi dan sambil kita ukur apakah bekerja, atau ada suara truk pemindahan ya. Saklar di dalam juga, cuman ini bekerja otomatis kalau selama listrik masuk ke sebuah perangkat ya. Elemen normal juga listrik ada, dia akan bekerja otomatis. Panas, hangat ya, mati, mendingin lagi, mau dingin dia akan kerja lagi, manaskan lagi. Inilah alatnya untuk menghangatkan ya. Ada dua fungsi otomatis ya, tiga ya. Satu, switch berfungsi memindahkan panas atau memindahkan hangat ke panas bila tombol ditekan, atau panas ke hangat. Ini adalah switch, dibantu dengan alat mekaniknya ke gagang termostat sini. Nah, termostat sini bekerja satu kali bila kita mau masak. Dia akan menjepret ya, istilahnya di Sundanya. Kalau dipencet dia akan proses, kan di lampu ada indikator di sini. Kalau kita simpan mangkuknya, kita nyalakan, akan ada lampu indikator cook, itu untuk lagi memasak ya. Tapi kalau kita cepatkan lagi dia akan berpindah, ini ada lampu 2 untuk simbol atau tanda bahwa menghangatkan ya, ada tulisannya juga biasanya. Oke, penjelasan rice cooker atau alat listrik rumah tangga mudah, mohon dimengerti. Kalau tidak ya berkomentar. Rupanya dicukupkan ya, seperti ini cara kerjanya. Semoga dimengerti juga buat para pengguna ya, atau buat yang lagi belajar harus ya wajib memahami cara kerja semua
kelistrikan dan alat-alatnya ya rusak, bagusnya kondisinya harus kita kenali ya. Alat ini juga termostat, juga switch pemindah, sangat sederhana sebenarnya ya, tidak rumit-rumit amat kalau kita memahami rangkaiannya rice cooker ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.